bulan muda sekarang, yaitu acara ngorok bersama Wirokinju yang akan dijelaskan secara gamblang, secara kupas tuntas tentang apa itu Suro, tentang apa itu tahun baru Saka, dan hadiah kepada narasumber yang terhormat. Wirokinju, waktu dan tempat kami persilakan. Udah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengira kalau kalian berarti di sini masih ada ikhlas. Ini namanya berani berbuat, berani tanggung jawab. Gara-gara bangsa malah dituntut. Bapak Ibu, hadirin rahimahullah, kami tanya kalau kopinya kurang nanti pindah ke sana. Di paket tertulis Grebek Suro 1954 S Muharram 1442 Hijriah. Kalau tahun baru Hijriah diperingati dan dihitung sejak hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ini masalah perjuangan Rasulullah dan para sahabat menghadapi kaum kafir kafir Quraisy hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga perjuangan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dikenang dibuatlah kalender hijriah, dimulai perhitungannya sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, sekarang sudah berjalan 1442 Hijriah. Apa latar belakangnya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah? Yang pertama, memang diperintah oleh Allah. Dan Rasulullah tidak pernah takut kepada orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Rasulullah yang memberikan motivasi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah selalu menyertai kita. Itu Rasulullah. Jangan pernah takut dengan siapapun, jangan pernah takut dengan apapun. Dan itulah yang diteriak-teriakkan oleh ulama kita. Jangan pernah takut kecuali kepada Allah. Dari hijrah Rasulullah bukan takut kepada orang kafir, tapi demi menegakkan dan menyelamatkan akidah dan syariat. Paham ya? Paham. Sekarang ada yang diperingati yang hijrah dari Wuhan ke Indonesia. Siapa? Sekarang kita peringati hijrahnya dari Wuhan ke Indonesia. Apa Pak? Corona, COVID-19. Hijrah dari Wuhan ke Corona bukan untuk memperkuat akidah syariat dan akhlak, justru terbukti merusak akidah syariat dan akhlak bangsa Indonesia. Bapak saudara-saudara, dan kompornya, corongnya justru umat Islam. Makanya peristiwa hijrah ini penting diperingati. Ya, oke ya, panjangin karena sudah terbukti dan sudah tahu semua. Ya, jadi sekarang perjuangan kita melawan COVID. Malam ini dalam rangka melawan COVID. Kita bantu pemerintah, kita berjuang melawan COVID. Karena perjuangan ini waktu bisa kayak itu. Dulu itu tidak kalah syukur. Saya lihat waktu masih berkelas. Mari kita memberikan kita. Mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Sekarang tidak perlu. Malah ada statement
Anda kalau ingin jadi pahlawan, tidak perlu berjuang di medan perang, mengorbankan jiwa, raga dan harta. Kalian cukup diam di rumah, luntang-lunting, rebahan, mainan HP, Anda pahlawan. Ini tadi Bapak Ali Syahrul Oke, bro. Fakta, saya masih simpan. Oke, jadi ini perjuangan. Malam ini kita berjuang, membantu orang. Ya, dengan cara apa? Berkumpul, berdoa. Mudah-mudahan Indonesia dijauhkan dari bala, dari bencana. Dan malam ini kita mengamalkan, bukan bertentangan dengan ulama. Justru kita sedang mengamalkan, meyakini para ulama. Ulama kita mengatakan apabila dibacakan ayat kursi maka setan terbakar. Betul ya? Tapi objek di sini tidak terbakar karena objeknya sudah masuk Islam dan sudah mulai nyantri. Loh, logikanya kalau setan aja terbakar dibacakan ayat kursi, apalagi objek. Sini nih, di sini. Maksudnya adakan gerakan demo makmurkan masjid, kumpulkan jamaah kaum muslimin yang mayoritas ini dipimpin oleh para ulama dan habaib ngamalin 160 kali beres semua bencana. Betul. Oke, betul. Asik kan? Nah, ini ada yang hijrah dari Wuhan Indonesia. Orang lebih takut daripada takut cepat. Al-Quran 1500 tahun yang lalu diberitakan, ya, menceritakan tentang apa yang itu dahsyatnya orang cuek-cuek aja. Oke, cuma diberitakan lewat buku sama HP, takutnya sudah luar biasa. Padahal Rasulullah nyatakan kalau sudah berorang fisik ketika hijrah, la takut walata tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan kau takut, jangan kau bersedih hati. Sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Tentu bagi orang yang beriman. Ini hijrah. Hubungannya dengan surah. Mari kita lihat. Surah ini hitungan orang Jawa. Selama ini asal Jawa dianggap musyrik. Angger Jawa dianggap dukun. Terus musyrik tapi naik pedang enggak. Lampor, nah itu ya. Padahal mari kita lihat. Berjalan seiring bersama-sama, walaupun tahunnya beda. Itu nggak makin intro. Tahun Jawa sekarang 1954 Saka. Hijriah 1 Muharram 1442 di Hijriah. Duluan mana? Duluan Jawa. Kenapa Jawa bisa menerima Hijriah? Kenapa Jawa bisa menerima Islam? Dan kita bersyukur alhamdulillah sampai saat ini kita merupakan warga terbesar di negara Republik Indonesia, yaitu kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas 80%. Oke bro? Oke? Paham bro? Islam masuk ke Jawa tidak mudah saudara-saudara. Ada jeda 800 tahun Islam tidak bisa masuk ke Jawa. Tidak mungkin. Orang Jawa itu dodeng, tukang miber nanti dapat kocok Jawa, lah kok kocok dari Mekah. Betul. Orang Jawa itu Jawa. Nah, mari kita belajar sejarah, tapi jangan sejarah yang abal-abal. Nanti ceritanya simpang siur. Kalau kita mau belajar sejarah, belajarlah dari catatan resmi para pakar sejarah berdasarkan arkeologi.
Aduh, Sini. peninggalan. Nah, sekarang peninggalan sejarah ini berusaha mau dilenyapkan oleh orang-orang yang punya kepentingan demi merusak bangsa dan negara Republik Indonesia. Ada 3 cara untuk menghancurkan satu bangsa. Yang pertama, hilangkan ingatan mereka dari sejarah bangsanya. Nomor 1. Makanya, dulu saya SD masih ada pelajaran sejarah kebangsaan, betul? Masih ada sejarah kebangsaan sekarang? Hilangkan biar kita nggak tahu sejarah bangsa, sehingga kita pada akhirnya kehilangan jati diri bangsa, dan saat ini nyaris bangsa Indonesia kehilangan jati diri bangsa. 1. Yang kedua, hilangkan bukti-bukti sejarah agar tidak bisa diteliti kebenaran sejarah bangsa. Betul. Bukan hanya di sini, di Mekah kuburan Rasulullah pernah dibongkar. Betul. Sekarang tidak begitu. Dirusak, biar tak bisa diteliti. Yang ketiga, putuskan hubungan bangsa ini dengan nenek moyangnya dengan menghembus-hembuskan isu nenek moyangmu itu orang primitif, orang bodoh. Akhirnya bangsa di software otaknya, hatinya, pikirannya di software. Begitu kosong, diinstal ulang dengan budaya-budaya dari luar yang ingin menghancurkan bangsa. Oke, bro. Makanya Jawa pernah kiamat gara-gara ditandai dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Matahari dan terbit dari sebelah barat. Jawa kiamat. Budaya Jawa terkubur, yang ada bangsa Jawa, Bangsa Indonesia yang bangga kalau bisa hidup ke barat-baratan. Kalau sekarang Jawa kiamat, matahari sudah terbit dari barat, tinggal nunggu habis kiamat yaumul ba'ats. Hari kebang. Makanya malam hari ini mudah-mudahan ini awal kebang Jawa. Terus apa hubungannya dengan Arab? Ternyata Jawa 1954, Arab 1442 dan jalan bareng. Ini tandanya Jawa dan Arab adalah dulur Sinorowedi. Itu ya. Ya, makanya kalau orang Arab bisa jadi bangsa Indonesia, bukan warga negara. Tapi kalau Cina tidak pernah kenal bangsa kebangsaan, tapi warga negara. Tidak ada Cina yang mau jadi bangsa Indonesia. Tapi Arab, bangsa Indonesia, kenapa orang Arab banyak kawin silang dengan orang Jawa? Gitu. Termasuk Mbah Ibrahim, Berumbung. Gue masuk TV lu. Ini biar potongannya pesek ya. Ono apa? Makanya jelas kok pintar. Ini kayak gitu. Oke, bro. Loh, kok bisa? Di sini menunjukkan Jawa ini lebih dulu. Baru Arab. Berarti Jawa dulu, baru hijrah Arab. Tidak mungkin orang Jawa itu jadi orang Islam. Lihat sejarah, menurut catatan sejarah yang dicatat oleh dinasti Tang. Dinasti Tang itu dari Cina. Ya, tunggalnya dinasti Obeng, dinasti bagi Inggris. Dinasti Tang mencatat pada tahun 674 Masehi sudah banyak orang-orang Persia, pedagang-pedagang dari Timur Tengah yang mendarat di kerajaan Kalingga. Ngerti Kalingga? Ngerti Kalingga? Masih dia nggak tahu sinau sejarah. Zaman saya SD udah diajar. Emang apa?
dari sejarah. Kalingga itu kalau sekarang Jeporo ya. Tidak kali ya orang ini. Nah, tapi beliau cerita Hijriah dari versi Arab. Ini versi Jawa. Tapi nanti dulu kalau Arab ketemu. Oke ya. 674 dinasti Tang mencatat sudah ada saudagar-saudagar dari Timur Tengah yang merapat ke kerajaan Kalingga. Abad ke-7. Ya. Oke. Apakah orang Jawa Islam? Tidak. Tidak mudah. Kemudian diterangkan pada abad ke-10, datanglah utusan dari Persia. Ya, dulu ada sultan abad 10 itu ada sultan Persia namanya Sultan Al-Gabah. Abad 10. Dia mengirim keluarga muslim dari Persia ke Jawa. Abad 10 diceritakan dikirim keluarga muslim untuk menduduki Jawa mensiarkan Islam, dikirimlah 20.000 keluarga muslim dari Persia ke Jawa. Hampir semuanya mati terbunuh. Dan orang Jawa tukang santet Jawa, tukang telur Jawa, tukang pelet Jawa, tukang Jawa Jawa togel mungkin Jawa. Ini kita pelajari berdasarkan ada data diakui catatan resmi yang diakui belum. Jadi 20.000 keluarga muslim mati, tersisa 200 keluarga. Abad 10 berarti 300 tahun kemudian dilaporkan ke Sultan Al-Gabah. Sultan Al-Gabah marah, kurang ajar orang Jawa. Kok bisa gimana? Masa orang segitu banyak mati tinggal 200? Oh, Jawa Timur. Nih, sampai lihat di kamus Jawa, ada nggak di bahasa Jawa istilah kalah? Orang Jawa kalah. Nek gelut, menang, apa mati? Ada nggak bahasa Jawa kalah itu? Tidak ada kalah. Belakangan ada bahasa ngalah, itu yang memperkenalkan Sunan Kalijogo. Ngalah bukan kalah. Tapi nanti ceritanya nanti episodenya bukan episode itu. Sultan Al-Gabah marah. Wah, wong Jawa nggak baik-baik. Wongnya adikku, dia tidak mau ada orang yang kita semua sama. Saling menghormati. Itu Jawa. Makanya orang Jawa kalau pakai keris di belakang. Orang Jawa pakai keris di belakang itu bukan karena orang Jawa pengecut. Kalau nggak ngerti Jawa jangan sopan ya Pak. Orang Jawa penakut, kerisnya di belakang. Kalau kami orang Sumatera, orang Medan, iya depan, iya. Orang Jawa itu pandai menghormati orang. Nggak bisa dijak halus-halusan halus, nggak bisa Pak. Nggak perlu orang usah ngene mati loh. Betul. Habis marah Sultan Al-Gabah, akhirnya dia mencari ulama-ulama yang mempunyai karomah, ulama yang keramat, para wali. Biasanya keramat itu jadi dengan kewalian. Maka dicarilah ulama-ulama yang makamnya wali. Salah satunya seorang wali namanya Syekh Samsuddin Al-Bakir Al-Farisi dari Persia. Yang dikatakan beliaulah yang menunggangi tanah Jawa di Gunung Tidar.
Samsudin Al-Bakir Al-Farisi, orang lidah Jawa nyebut Syekh Bakir. Betul. Ini Jawa belum ada wali songo belum. Dit. Abad 10. Setelah itu tidak ada cerita. Tidak ada cerita lagi ya. Kemudian oleh Marco Polo, pernah dengar Marco Polo ya? Marco Polo berangkat dari Cina ke Italia, mau lagi terus ke Persia. Beliau singgah melewati Selat Malaka. Di Selat Malaka tinggal di satu tempat namanya Perlak. Perlak itulah yang sekarang Aceh. Paham belum? Di Perlak, Marco Polo mencatat di Perlak pada waktu itu komunitas masyarakat terbagi 3 kelompok. Yang pertama kelompok Cina, kedua kelompok Persia Timur Tengah, yang ketiga kelompok pribumi. Dalam catatan Marco Polo tahun 1292, semua Cina di Perlak Muslim. Cina sudah Muslim 1292 di Indonesia di Perlak. Oke loh. Kemudian Persia sudah pasti dia Muslim. Kelompok yang ketiga penduduk pribumi. Sementara pribumi waktu itu masih menyembah pohon besar, menyembah kayu, menyembah batu, dan menyembah roh-roh nenek moyang. Di pedalaman masih senang makan manusia. Kalau sekarang mungkin ada suku Mante atau apa ini. Jadi 1292 Cina sudah Islam, wong Jawa isih kafir. Jawa Timur sekarang Indonesia. Makanya tidak mustahil kalau Rasulullah mengajarkan kita utlubul ilma walau bis, tuntutlah ilmu walau engkau sampai ke negeri Cina. 1292. Oke ya. Nah, kemudian setelah ini riwayat disebutkan pada tahun 1292 kemudian 1405, itu berapa tahun ya? Berapa tahunan ya? 1292 kemudian pada tahun 1405 menurut catatan Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho, beliau ke Jawa pertama tahun 1405 mencatat bahwa ada 1000 keluarga muslim di Tuban. Itu Tuban. Kenapa enggak bilang Demak? Demak belum ada pelabuhan sebelum Wali Songo. Yang ada loh ya. Bahkan Demak belum jadi Demak, masih Alas Gelagah Wangi. Nggih ya. Kalau salah itu aja enggak apa-apa. Kita mau komplain boleh, ngayal boleh. Kenapa di Tuban? Karena saat itu Tuban sudah memiliki bandar besar. Di sekarang seberang alun-alun ada Bung, ya. Itu kalau dari Bung Ngetan Pasar Baru, di sana rumah saya belakangnya naik licing ke laut saya. Makanya Cak Warto suaranya banter. Kenapa ngomong pesisir? Nek suaranya enggak banter, kalah karo ombak. Jadi lambine Cak Warto gini ya, jangan baper. Suaranya gini. Karena orang Tuban. 1405 Laksamana Cheng Ho merapat di pelabuhan Tuban, mencatat di Tuban ada 1000 keluarga Cina, semuanya Islam. Kemudian berjalan ke Gresik, di Gresik dicatat ada 10.000 keluarga Cina Islam. Begitu juga sampai di Surabaya tercatat ada 10.000 keluarga Muslim Cina. Orang Jawa enggak kepencut. 1405. Kemudian pada
tahun 1433. 1433 Cheng Ho berkunjung lagi ke Jawa. Dia mencatat tahun 1433 sepanjang pesisir pantai utara sudah beragama Islam. Yang di dalam ada Cina, ada orang Persia dan Arab Islam sepanjang pantai utara. Makanya pantai utara itu jarang dukun mesti dari pantai selatan. Mergo pantai utara itu jajahane wong mesti kota santri mesti Pantura. Walaupun yang goyangnya ngebor yo Pantura. Stop Pantura ya. 1433. 7 tahun kemudian, lebih kurang 1440 Masehi, dan seorang dai dari Champa. Champa itu sekarang Vietnam ya Pak, Kamboja. Champa, namanya Maulana Ibrahim As-Samarqandi, aslinya dari Samarkand, cuman dapat ke Champa. Dan beliau yang ada tradisi-tradisi Islam Champa itu sudah ada di sana. Jadi 7 tahun kemudian setelah Cheng Ho dengan Cheng Ho terakhir, itu Maulana Ibrahim As-Samarqandi merapat ke Tuban, plus membawa 2 putra bernama Sayyid Ali Murtado dan Sayyid Ali Rahmatullah. Oke. Saya hanya memperkuat aja, mungkin tambah gelentrek. Ini tahu ya. Jadi putra beliau 2 yang dibawa ke itu dan merapat di Tuban, di satu desa namanya Gresik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Belum sempat meluas dakwahnya, beliau wafat dan dimakamkan di desa Gresik Harjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sampai sekarang bisa didiami di pinggir laut. Begitu beliau wafat, 2 putra beliau, Ali Murtado dan Ali Rahmatullah, sebutan lainnya Ahmad Rahmatullah, berjalan ke Mojopahit, di kerajaan Mojopahit. Mengapa beliau berdua ke sana? Karena di Mojopahit ada bibinya yang dinikah oleh Raja Majapahit yang bernama bukan Brawijaya V, Kertabumi Brawijaya V. Itu Islam karena nikah sama adiknya Ibrahim Majapahit. Nah, jadi bibinya Ali Murtado dan Ali Rahmatullah datang ke Majapahit menemui tantonya. Nah, setelah ketemu tantenya, maka oleh Raja Majapahit 2 putra Syekh Ibrahim As-Samarqandi dikasih jabatan. Yang satu Ali Murtado diberi jabatan Rojo Pandito alias Menteri Agama. Kalau zaman sekarang dulu ya Rojo Pandito. Dia untuk menjadi menterinya orang-orang Islam dan bertempat di Gresik. Yang satu lagi Syekh Ali Rahmatullah dijadikan imam di Ampel Jento, Surabaya, yang belakangan terkenal dengan sebutan Sunan. Itu ya. Nah, setelah Sunan Ampel di sana, ya, kemudian beliau di sana berdakwah. Ya, berdakwah itu tahun 1440 ya, 1440. Kemudian beliau menikah, akhirnya beliau punya putra, namanya satu Maksum Ibrahim, yang sekarang terkenal Sunan Bonang, yang kedua Qasim Syarifuddin, Sunan Derajat, dan cucu-cucunya. Kemudian punya murid Sunan Giri, ada Syekh Ainul Yakin, dan yang lainnya Raden Fatah, itu murid-murid beliau. Akhirnya dibentuklah Harokah Dakwah wa Tarbiyah Auliya Tis'ah,
Gerakan Dakwah dan Pendidikan Wali Songo. Nah, kalau lihat tulisannya kayak yang di bawah Darus Salikin itu tulisannya tuh. Harokatut Dakwah buat Tarbiyah Auliyaut Tis'ah, Gerakan Pendidikan Wali Songo. Jadi Wali Songo itu nama gerakan dakwah. Itu yang didirikan oleh Sunan Ampel dan anaknya serta murid-muridnya. 1440 kemudian pada 30 tahun berikutnya, jadi sekitar 1470-an, ya, 1470-an itu mulai ya dari Majapahit mulai berdakwah sampai Wali Songo itu sampai ke satu tempat namanya Alas Gelagah Wangi, hutan dulu itu, hutan namanya Gelagah Wangi. Nah, Sunan Kalijogo bersama teman yang lama berusaha babatin hutan karena dulu di sana Gelagah Wangi itu muara bekas laut yang mengering, jadi tanahnya itu rawa-rawa ya kan, banyak apa itu tanduran batu gitu, demek-demek. Nah, Sunan Kalijogo habis babatin itu, engko nek ana rejaning jaman Alas Gelagah Wangi tak arani Desa Demak. Jadi ini Demak ini. Aslinya wong Alasan biyen, wong biyen wong Alasan. Nah, mulai santri banyak ya, diperlukan adanya Islamic Center. Wali Songo tak kenal Islamic Center. Sunan Kalijogo bentuk Islamic Center, pusat kegiatan umat Islam di Demak. Dengan cara apa? Musyawarah dengan Wali Songo, dirikan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Jadi masjid itu pusat kegiatan umat Islam, bukan cuma buat sholat. Ini masjid sholat isya di gembok petang, sholat di gembok. Orang mau sholat buruan ya mas, mau ngapain mas? Sholat isya pak, buruan ya mas. Emang apa sholat buruan mau di gembok? Dan orang lah ya itu loh, kota amal dicolong loh, paham ya? Didirikan sebuah masjid gotong royong, berdiri masjid di Demak Bintoro. Persian masjid nanggap wayang di alun-alun Demak Bintoro, pelakone Semar membangun kayangan, dalamnya Sunan Kalijogo. Ya, gitu loh dalam sabdo jadi. Jadi enggak gampang loh. Jadi tercatat pada tahun itu sepanjang pesisir pantai utara dipimpin oleh bupati-bupati yang semuanya muslim. Cuman di pedalaman masih ada kerajaan Mojopahit. Ya, yang di pedalaman itu sudah ada orang Jawa. Ya, belum kepencut sama Islam itu. Padahal pesisir itu semua di kota itu sudah Islam semua, yang di pedalaman tidak mau. Akhirnya Sunan Kalijogo dengan saudara seperguruannya yang namanya Abdul Jalil, kalau di Tuban namanya Mbah Gedong, di Tuban itu namanya Mbah Gedong karena dua-duanya murid Sunan Bonang. Jadi kalau di Tuban ada Mbah Gedong itu boleh. Ya, yang sekarang terkenal dengan Syekh Siti Jenar. Ya apa cara ini supaya Islam masuk, gampang kita adaptasi. Nah, akhirnya adaptasi, begitu perkenalan dengan orang pedalaman, ternyata orang Jawa dulu sudah punya keyakinan yang namanya kapitayan. Ya, tidak tahu kan? Belajar. Orang Jawa. Dulu Indonesia sampai Asia, bagian Asia itu Jawa dulu, bukan Pulau Jawa. Jawa sampai Asia dulu wilayahnya. Jawa Dwipa, kemudian pindah menjadi
Dwipantara, setelah Dwipantara baru Nusantara, Indonesia baru 75 tahun. Cara diperingati. Oke, sama Mbak Syukur standar. Oke ya. Jadi ternyata di Jawa sudah punya keyakinan yang namanya Kapitayan. Apa yang disembah oleh orang-orang Kapitayan? Orang Kapitayan menyembah Tuhan Gusti yang namanya Sang Hyang Toyo. Apa Toyo itu? Toyo itu artinya subuh, wang-wang mumpung, hampa. Supaya mudah, karena Tuhannya abstrak, didefinisikan bahwa Sang Hyang Toyo adalah Sang Hyang Gusti kang kena kinaya ngapa. Paham betul? Betul. Kang kena kinaya ngapa itu Tuhan yang tidak bisa digambarkan, dibayangkan seperti apa, nggak bisa dilihat dengan indera, tidak bisa diraba, tidak bisa diakal-akalin dan dipikirin. Abstrak. Paham? Baru Sunan Kalijogo wis ora apa-apa. Berkesimpulan ternyata orang Jawa sudah mempunyai konsep ketauhidan yang sama karena Sunan Kalijogo Wali Songo menawarkan tentang Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi Tuhan. Sami napa betul sih? Jadi dhisik endi Wali Songo karo Jawa? Dhisik pundi Jawa kali Wali Songo? Berarti tahunnya cocok kan? Inilah ini makanya ini dulu Jawa karo Arab ini dulu kita orang di wong Arab aja ngelek-ngelek wong Jawa, wong Jawa aja ngelek-ngelek wong Arab. Mergo ketoke Jawa kadang-kadang turunan Arab. Aku masih opesek turunan Arab, Pak. Ya turunan Kanjeng Nabi. Ning ora sombong aku. Lepas? Nah, sangkan parane Jumadi. Gitu, Gusti. Apa ini ngawur wis sangkan parane Jumadi. Paham ya? Lanjut. Habis ini mau panjangan soalnya. Habis makan ya, di sini makan. Ini kamu belum dipotong. Lanjut ya. Biar tuntas. Karena kupas tuntas. Tentang pamflet tadi loh. Biar orang salah paham nanti saya wah alirannya nyeleneh, beda. Jadi duluan mana Jawa sama Wali Songo? Jawa. Ya kan? Wes ora apa karena konsep ketauhidannya orang Jawa sudah hebat. Gusti Sang Maha Tunggal. Wali Songo punya kul huwallahu. Kami apa betul? Oke. Ini loh, kenapa Islam begitu mudah? 800 tahun tidak bisa masuk. 674 sampai tahun 1448 Islam baru bisa masuk lewat Wali Songo. 800 tahun baru, nggak gampang. Oke? Caranya gitu. Jadi Wali Songo ngikutin Jawa apa Jawa orang Wali Songo? Hah? Iya Jawa dulur tuwa. Makanya Wali Songo itu kalau nasihatin sama anak-anak nih, anak-anak bisa juga ya, ikutin saya ya. Jadi ente menunggul patenono, ojo di dulur tuwa, sing malati wong Jawa. Mergo dulur. Oke. Loh, apa orang-orang Kapitayan itu yang punya Tuhan namanya Sang Hyang Toyo, apa dia juga menyembah Sang Hyang Toyo? Menyembah. Buat asbak. Loh, jenenge apa? Sembahyang. Oke, bro. Sembahyang. Wali Songo lewat ojo dikenalno sholat. Dia orang ngerti. Wali Songo Sunan Kalijogo tetap pakai istilah sholat itu belakangan ini. Nah, itu udah wayang kalau yang menang itu pakem wayang.
Itu Sang Hyang Wenang itu cerita sampai paraning dumadi asal usul sebelum alam semesta diciptakan. Itu cerita Sang Hyang Wenang nanti. Nah, nanti Pak Dalang yang tahu. Jadi kan Pak Dalang ini ya Pak Syukur ya. Nah, Pak Syukur kenalkan saya, beliau dalang. Makanya nasihati kalau ngomong aku yang uji. Tapi nek sumber dalang terus nanti bintang tamunya Wiro Kiyu wis tiba wae yang boro-boro aja nanti lihat. Ya. Oke. Kita lanjut. Sembahyang. Dipakai istilah oleh Wali Songo. Ayo sembahyang. Tempat sembahyangnya Kapitayan di mana? Tempatnya ada. Tempat sembahyang Kapitayan namanya sanggar. Sanggar Pak Mujan. Wayang masih pakai istilah itu nggih Pak Dalang. Arab Bali nang sanggar Pak Mujan. Nggih, nah, akhirnya Wali Songo membuat tempat sembahyang sama persis dengan sanggar. Bentuknya kotak, di depan ada ruang kosong karena Sang Hyang Toyo itu menyembah sesuatu yang tan kena kinaya ngopo. Jadi lambangnya kosong. Tidak kenal arca, tidak kenal patung, tidak kenal berhala. Orang Jawa tidak ada menyembah patung. Makanya saya walaupun patung banyak, tapi duitnya gede kayak kok tak jatuh. Nah, patungnya giok. Nah, nanti kalau Om Jin bisa ngambil, nggak apa-apa, nanti bagi dua. Di atas ada. Nggak ada nyembah patung, nyembah berhala orang Jawa. Jawa itu dulu kan, sekarang Indonesia. Ya, Indonesia itu Jawa dulu Pak. Indonesia kan baru 75 tahun. Oke ya. Udah. Dibikin bentuk sama. Kotak depannya dikasih kamar kosong namanya mihrab kalau sekarang. Nah, karena dipakai untuk imam, akhirnya dikasih nama pengim kosong. Cuman nggak dikasih nama sanggar. Benora Kodo disebut langgar. Yuk sembahyang neng langgar. Jadi orang Jawa sholat di langgar tidak apa-apa. Iya ya. Iya toh? Sampai sekarang sholat di langgar. Jawa we. Ayo neng langgar. Oke. Ya. Kemudian ada ibadahnya Kapitayan yang nyembah Sang Hyang Toyo itu ada ibadah namanya upawasa yang kemudian menjadi singkatan puasa. Upawoso jadi poso. Di Kapitayan orang Jawa dulu kalau poso, ayo poso dino pitu. Kalau poso ibadah poso namanya poso dino pitu, tidak poso pitung dino. Bedakan poso dino pitu dengan poso pitung dino. Loh, kalau poso pitung dino puasa 7 hari berturut-turut. Nek poso dino pitu satu puasa di hari kedua dan puasa di hari kelima. Apa kata kula Sunan Kalijogo sama Wali Songo? Wis benae melok wae. Melok wae kan ana tuntunane. Ya ono nek gelem goleki. Hari kedua itu dino apa? Hari kedua di hari apa? Senin. Hari kelima hari apa? Rasulullah puasa Senin Kemis. Wis melok wae. Wong padha. Jadi yang dicari kesamaan. Enggak ngurut-ngurut perbedaan, kemudian perbedaan dianggap musuh, asal beda dianggap musuh. Kadang-kadang belum ada tawazun, ya, belum ada apa namanya ya, apa tabayun, belum itu sudah nyalain musyrik, syirik kafir, nah, iya ini sejarah Wali Songo sehingga Islam itu diterima. Jadi Wali Songo dulu dia pakai peradaban Jawa untuk menebarkan Islam. Kalau enggak susah. Dalam tempo 40 sampai 50 tahun Jawa Islam kabeh. Ya, kenapa? Ini salah satunya. Terus dari wis ngatur kok ya, begini. Gerakan pertama yang dilakukan Wali Songo
Dulu dari mulai Mojopahit sampai Demak Bintoro, itu orang Jawa, orang Indonesia masih dibagi dua kelompok sampai era Demak. Sampai era Demak. Jadi kelompok pertama namanya kelompok Gusti, tinggalnya di dalam keraton. Kelompok kedua adalah kelompok yang tinggal di luar keraton, namanya kelompok Kawulo. Kawulo itu budak. Gusti itu maji, dia tuan. Budak tidak punya hak milik apa-apa. Sehingga dulu orang Jawa di era Majapahit sampai Demak itu tidak punya apa-apa kelompok Kawulo. Semua milik kerajaan, hanya punya hak pakai. Kalau ada Kawulo yang punya jasa terhadap kerajaan, dia dikasih hadiah namanya tanah simah atau tanah perdikan. Itu cenah tak camplong ini dengan tanah perdikan ini orang baik dia orang bakal ngerti iya loh. Tanah perdikan. Nah, di sini oleh Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar ini tidak manusiawi, tidak relevansi untuk kehidupan bersama manusia. Akhirnya Sunan Kalijogo dan Syekh Siti Jenar membentuk komunitas baru, tidak dinamakan Kawulo tapi dinamakan masyarakat, dengan memperkenalkan istilah baru dari bahasa Arab. Masyarakat berasal dari kata musyarakah, orang yang setara dan bekerja sama. Senang orang kira-kira? Sudah tidak budak lagi. Dulu istilah bahasa untuk kata ganti diri, yang istilah Gusti tidak boleh dipakai Kawulo. Contoh, kalau Gusti kata ganti diri domirnya ulun atau ingsun. Kawulo tidak boleh pakai kata ulun dan ingsun, yang boleh hanya Kawulo utawa kulo. Hamba kowe. Wong Jawa Barat abdi yo hamba. Bangsa Melayu saya atau sahaya. Ya. Sumatera Barat Minangkabau hambu. Hambu, kata hambu, budak kabeh. Ini tidak dapat. Diganti masyarakat, kemudian silahkan Anda pakai istilah ingsun, ulun, aku, awak, hambo, awulo, kulo, dan lain sebagainya. Yang penting tidak untuk atas nama perbudakan. Sama. Itu caranya begitu. Akhirnya masuk. Nah, dulu raja-raja kelompok Gusti kalau mengadakan pembangunan infrastruktur harus ada yang dikorbankan. Penguasa dulu kelompok Gusti kalau membangun infrastruktur harus ada yang dikorbankan. Anaknya Kawulo dipendem nang ngisor jembatan. Betul apa tidak? Betul. Sekarang Hah? Itu dulu. Nah, begitu dirubah menjadi masyarakat ngelawan, aku udah nggak Kawulo lagi. Ketika Kawulo diambil boleh, ketika masyarakat sudah tidak. Nah, disitulah akhirnya Islam bisa berkembang dan akhirnya sampai sekarang. Nah, adapun masalah tahun itu mulai digunakan oleh orang Jawa. Jawa ini dipimpin oleh seorang khalifah di Mataram pertama. Senopati ing Alunggo, Sayyidin Panotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawa niku gelare Sultan Agung alias Danang Suto Wijoyo. Panembahan Senopati. Nah, saat itulah maka supaya bisa bareng-bareng berjalan dengan santri, maka penanggalan Jawa disamakan dengan Hijriah, tetapi tahunnya masih tetap pakai tahun Saka. Nek Hijriah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jawa
suro sapar mulut bakso mulut janggut janggut bakso mulut mati lawal mati lakir rejep mati lawal mati lakir rejep ruah poso sawal selo besar dinone nek Hijriah Ahad Jawa ngahat wong Arab nyebut Isnen hari kedua, wong Jawa Senen. Hijriah nyebut Salasa, Jawa nyebut Selasa. Arab nyebut Arba'ah, wong Jawa Rebo. Saking takdimnya niru Arab, duwe anak dijenengan tinggal di seberang Jantung. Sampai nanti dari sini berangkat ke Tangerang, dari Tangerang nanti itu di Jantung tanya nama Pak Depo Kancawato, insya Allah ketemu saya jam 4 ya. Udah ya, oke ya, paham ya. Nah inilah, jadi udah jangan saling menjelek-jelekan, jangan saling mencela, ayo kita saling kenal, karena tujuan hidup manusia itu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nanti dilihat di Sadaria. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam seger waras, selamat wilujeng rahayu lir sambikala tebih saking rubedo. Salam sembuh sehat selamat, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.